Sebelumnya saya di Bandung sempat menghandle marketing agency, jadi untuk restoran, untuk bikin acara juga saya handle. Jadi Pak Ketua merasa mungkin ini kesempatan yang cocok ya untuk mempertemukan ya PN Blitar ya dari sektor pelayanan publik yang biasa dipegang langsung sama ya agensi-agensi. Nah, kemarin di pertemuan pertama, di Monef yang pertama, saya sudah tahun lalu ya, akhir tahun lalu, udah sempat menjelaskan tentang lumayan banyak ya tentang visualnya, cara mendesainnya dan sebagainya macam. Nah, kemudian tadi Pak Ketua sempat menyebutkan tentang monitoring evaluasi kembali dan apa yang bisa diimprove dari yang sudah dilakukan selama ini. Nah, kalau dari Pak Ketua sendiri, Pak Ketua bilang kalau wah kayaknya ini udah lumayan bagus nih Instagram kita, fotonya udah bagus, udah simple, tapi kenapa kayak masih rame banget gitu. Nah, kemudian Pak Ketua mengatakan kelihatannya dari sisi captionnya, dari bagian depannya. Dan kalau media sosial pengadilan negeri digital, tujuannya adalah untuk menyeragamkan penyampaian informasi publik yang melalui media sosial supaya lebih jelas, lebih ringkas dan mudah dipahami masyarakat. Kenapa dibikin panduannya? Karena kelihatannya ketika hanya dijelaskan dari presentasi yang kemarin itu susah untuk nempel di otak gitu ya. Jadi saya bantu untuk buatkan pedoman singkat satu dokumen yang mungkin lebih mudah untuk dimengerti dan bisa diulangi nantinya. Nah, jadi kembali lagi ke prinsip utama dari media sosial sendiri. Jadi media sosial ini digunakan untuk sarana informasi awal, bukan untuk pengganti dokumen resmi. Kalau kita menggunakan sosial medianya untuk menggantikan dokumen resmi, wajar kalau kita misalnya di tiap postingannya itu substansinya banyak sekali. Udah ada fotonya di belakang, ada judulnya, terus di bawah judulnya langsung ada 2-3 paragraf. Itu kan jatuhnya mungkin lebih mirip sama press release barangkali ya, kalau misalnya kita perhatiin. Nah, karena yang namanya juga Instagram gitu kan, kalau kita bilang Instagram, kita sebutannya itu adalah laman Instagram, halaman. Jadi ya halaman virtualnya PN Blitar. Bagaimana kita mencitrakan PN Blitar. Kalau kita berbicara tentang website ya udah pasti lebih mirip sama kanal informasi begitu kan, kanal informasi, kanal berita. Jadi memang udah seharusnya kita bedakan. Kalau Instagram itu informasi awal yang menarik, yang mudah dipahami. Sementara untuk informasi yang lebih panjang itu bisa dipindahkan ke website gitu. Nah, dengan demikian lanjut ke poin nomor 2, yaitu setiap unggahan hanya memuat satu fokus informasi utama. Mungkin selama ini tiap unggahan itu deskriptif ya. Satu unggahan itu ada 5W 1H. Satu unggahan itu disebutkan siapanya, Pak Ketua menyampaikan ini, bla 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 bla. Kemudian bagaimana, kenapa, gimana dan sebagainya macamnya ada juga di situ. Nah, tetapi untuk yang dibilang Pak Ketua tadi membuat laman sosial media yang menarik dan mudah dipahami bukan hanya untuk Gen Z tapi semua kalangan, itu adalah ya lamannya itu harus fokus terhadap satu informasi, dan bukan hanya laman tapi satu postingan, satu informasi seperti itu. Jadi sebenarnya mirip sama konsep PTSP ya, terpadu satu pintu. Tapi kalau ini itu dia satu unggahan satu pintu aja, biar nggak bingung gitu. Nah, nomor 3, informasi lengkap tetap disediakan melalui website resmi atau layanan PTSP misalnya, seperti itu. Nah, untuk mencapai satu unggahan satu informasi aja, di satu unggahan itu fokus, kita lanjut ke nomor 3, klasifikasi jenis informasi. Nah, ini sebenarnya nggak ribet ya, karena ini sebenarnya hanya cara untuk adminnya nanti menyusun informasi dalam unggahannya. Jadi sebelum menyusun konten, admin cukup menentukan tujuan utama informasi, lalu mengikuti pola penyampaian yang sesuai. Jadi tujuan informasinya ini terbagi ke dalam beberapa jenis ya. Ada perubahan kebijakan atau ketentuan, ada panduan layanan masyarakat, ada penjelasan fungsi atau kewenangan, ada
ada klarifikasi informasi, dan ada pengumuman teknis. Ini memang jenisnya kelihatan banyak, cuma nanti ketika implementasinya membuat konten sosial media ini justru akan membantu, karena misalnya satu unggahan itu hanya bisa satu tujuan informasi. Misalnya satu unggahan hanya tentang perubahan kebijakan. Nah, kalau unggahannya tentang perubahan kebijakan, nanti pola penyampaiannya itu what plus why aja, apa dan kenapa. Contoh, misalnya sekarang kita wajib ikor. Nah, pola penyampaiannya adalah apa itu ikor? Adalah apa? Tentang ikor kan berarti kan, ditambah kenapa. Kita transformasi ke ikor atas alasan bla 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 bla, kira-kira seperti itu. Misalnya tujuan informasinya untuk penjelasan misi atau kewenangan. Nanti pola penyampaiannya adalah siapa plus apa. Contohnya adalah apel pagi. Apel pagi kecenderungannya di PN Blitar itu apel pagi itu menjelaskan misalnya Pak Ketua atau Pak Panitra memimpin apel kemudian menjelaskan tentang apa. Jadi fokus di situ aja. Jadi ada tujuan informasi yang spesifik dan ada pola penyampaiannya juga. Ini sebenarnya yang barusan saya jelaskan dibikin ke dalam beberapa poin saja. Jadi nomor 1, tentukan tujuan informasinya. Nomor 2, pilih satu pola penyampaian karena pola penyampaiannya sudah sesuai dengan tujuan informasinya. 3, susun konten hanya berdasarkan pola yang dipilih. Dan keempat, informasi yang di luar fokus utama disingkat saja atau bahkan bisa disampaikan dengan mengatakan langsung cek websitenya PN Blitar seperti itu. Nah, ini untuk ketentuan penyusunan konten supaya ada standarisasi ya tentunya. Misal nomor 1, judul utama disampaikan pada visual gambar di slide pertama. Jadi slide pertama itu hanya judul. Atau misalnya kalau butuh konteks lebih bisa ada subjudulnya juga. Nomor 2, keterangan tambahan atau substansi bisa disampaikan secara singkat dan langsung pada intinya saja. Pada slide kedua dan seterusnya kalau ada banyak. Kemudian yang penting itu juga nomor 4. Kalau ada penjelasan lebih lanjut, misalnya beritanya panjang, pengumuman, audiens bisa diarahkan ke kanal resmi PN Blitar. Dan nomor 5, caption. Nah, caption juga bisa mengikuti pola pembuatan kontennya ya. Jadi untuk caption, misal kita membuat caption untuk unggahan laporan apel Jumat. Nah, karena tentang apel Jumat, ini nanti termasuk dalam konten penjelasan fungsi dan wewenang, sehingga pola penyampaiannya itu simpel aja, siapa dan apa. Kemudian untuk captionnya langsung aja nanti who itu pemimpinnya siapa atau pesertanya siapa, ditambah dengan what, key takeaways, atau misalnya ceramahnya apa atau yang didapatkan sama pesertanya itu apa. Jadi simpel aja. Nah, pun ada penjelasan lebih lanjut bisa langsung ke website PN Blitar seperti itu. Nah, yang terakhir adalah evaluasi lagi ya. Jadi mungkin nanti bisa ada evaluasi internal sama Pak Ketua atau Pak Wakil atau siapapun yang menentukan standar Instagramnya. Nah, lebih seperti itu, Mas dan Mbak. Oke, tapi nggak apa-apa ya supaya Mas Mbak yang lain juga bisa ada transfer informasi juga. Nah, kalau tadi Mbaknya ada bertanya, kan kemarin di PPT yang pertama itu ada tentang color palette ya. Tapi nyatanya yang ada di Instagram PN Blitar setelah motif yang pertama itu hijau semua gitu, belum ada warnanya. Nah, itu bisa banget untuk mengintegrasikan warna-warna lain ke dalam unggahannya ini.